Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang bisnis online untuk anak putus sekolah. Ya, jadi kenapa dibahas tema ini? Karena ini berdasarkan kejadian ya, ada anak Sirtiman sendiri sama anaknya sepupu ya, semuanya kena kasus yang sama gitu. Jadi nggak bisa lanjut sekolahnya. Ya, oke. Sebelumnya Sirtiman mau informasikan ya guys, kalau video ini disponsori sama Sirtiman sendiri ya. Dan Sirtiman memiliki produk digital yang bisa dikunjungi di ratakan.com. Jadi Ratakan adalah situs marketplace produk digital di Indonesia, salah satu yang terbesar gitu. Nah, di sini Sirtiman melisting beberapa produk ya, produk kursus bisnis online, produk affiliate marketing, produk WordPress, juga ada planner, ada software AI, ada ya kursus-kursus lainnya. Dan ada juga yang gratisan guys, ya gratisan, bisa langsung di-download, nggak usah bayar gitu. Jadi kalau ingin support channel ini silahkan ya, kunjungin aja di Ratakan, search, cari Sirtiman nih, search di sini ya guys, cari Sirtiman seperti ini. Nanti linknya akan ditempel di deskripsi video ini ya, jangan lupa dicek and recheck. Oke guys, lanjut ke materinya. Di sini mengenai bisnis online untuk anak putus sekolah. Nah, kejadiannya mungkin ya, kita kembali ke masalah anak ya. Anak itu mungkin setelah era COVID ya. Era COVID ini banyak di sekolah di rumah, artinya mereka itu pada kuper, pada kurang sosial, pada pokoknya untuk ya, untuk entah itu komunikasi, entah itu untuk ya ini pokoknya istilahnya mental dan kepediannya ini di bawah lah, di bawah form gitu dari yang seharusnya. Nah, di sini pas era COVID-nya selesai, tiba-tiba sekolah ini kayak mengeluarkan satu kurikulum ya. Kurikulumnya nih ya, kalau di COVID kan udah jelas belajarnya cuma sekedar lah mereka tampil di itu aja gitu, di online tuh. Cuma kalau pas sekolah yang ketemuan, sekolah yang offline atau kopdar ini sepertinya kurikulumnya ini terlalu berat gitu. Terlalu berat ini dalam artian mungkin pemerintah merasa ini kurikulum yang tepatnya untuk anak setelah COVID. Cuma kenyataan di lapangannya kayak anaknya Sirtiman atau sepupunya juga, malah dia anaknya itu lebih apa ya, lebih teratur lagi, lebih diurus lagi lah dibanding Sirtiman ya. Sirtiman kan ya jam tidurnya nggak teratur. Nah, kalau dia mungkin ya lebih diurus, tapi cuma kenyataannya saat-saat akhir ya, mungkin mau ujian terakhir ya drop seperti itulah. Jadi minat untuk sekolahnya berhenti gitu. Nah, di sini kembali ya, Sirtiman tanya-tanya emang kenapa kira-kira kejadiannya yang bikin hal seperti itu. Ya, dia bilang sepupu Sirtiman bilang ya, ini ada materi pelajaran sekolah yang mungkin agak berat, kayak harus harus presentasi ke depan kelas, harus ya kerja sama kelompok, harus ya pokoknya ya maksudnya sih bagus kalau kayak itu, membuat anak itu lebih berani, lebih tampil ya, ngejar ketinggalan dari COVID lah. Cuma cuma apa ya, setelah pas COVID itu sebenarnya Sirtiman bilang mental anak-anak itu kayak kembali ke drop ya, ke misalnya di SMP ya dia kembali ke SD gitu. Mungkin dari istilahnya mentalnya kembali dari nol gitu, dari mungkin dia masuk SD ya, kelas 1. Nah, ini masalah mental beda ya sama masalah kepinteran gitu. Mungkin dia bisa baca, mungkin dia bisa ngitung, bisa kali-kalian. Cuma kalau masalah mental ini ya nggak semua anak ini bisa menerima kurikulum yang menurut menurut mereka nih ya berat gitu loh. Dan mereka mencari alasan segala sesuatunya untuk ya lebih baik
menghindari deh daripada merekanya ini terbebani pikirannya seperti itu gitu loh. Nah, di sini seharusnya apa ya menjadi masukan ya buat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini masalah kurikulum yang setelah COVID ini ya. Dan juga ya udah banyak sih sebenarnya kalau untuk di daerah DKI kan seperti kita tahu ya riset membuktikan kalau ya zamannya Gubernur Anies Baswedan itu tingkat anak putus sekolah itu paling tinggi se-Indonesia gitu loh. Jadi kayak apa ya? Ya kayak pendidikan ini sebenarnya nggak berhasil di ya kebetulan di daerah Sirtiman ya, istilahnya Jakarta dan sekitarnya gitu. Nah, di sini berawal dari itu ya kenyataannya kalau di rumah itu kan anak yang tidak sekolah ini kan pasti akan apa ya pasti akan ya istilahnya break drop atau ngadem lah atau mau healing seperti itulah gitu. Nah di sini cuma kalau istilahnya terlalu lama ini justru akan apa ya akan merugikan gitu, akan merugikan ya waktu ya, terutama waktu. Namanya waktu itu nggak terasa ya kalau nggak ngapa-ngapain, nggak produktif, namanya orang nggak belajar, ya, nggak sosialisasi. Ini akan mengarah ke hal-hal yang mungkin ya apa ya kayak semacam ya 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 mengarah ke hal yang kayak autis atau zona nyaman ya, zona nyaman yang orang lain itu ya dia membuat zonanya sendiri seperti itu. Nah, di sini yang ngerinya dia terlalu nyaman di zonanya sehingga untuk lingkungan luarnya termasuk orang tua dan ya mungkin ya teman-temannya atau yang lainnya ini dia menutup diri. Kalau udah sampai ya, hal yang menutup diri ini sebenarnya itu susah ya nanti untuk ya dia hidup di bermasyarakat bersosialisasi ini sulit gitu ya. Mungkin kalau cuma sekedar tinggal di rumah aja nggak apa-apa gitu. Cuma kalau dia udah bikin zona nyaman, zona yang apa sih membentengi kayak aura mereka, karakter mereka, nggak mau tersenggol sama yang dari dunia luar. Ini sebenarnya jadi kendala ya kayak ya psikologi gelap lah istilahnya itu dark psycho. Nah di sini Sirman yang menyarankan ya untuk yang anak putus sekolah ini tetap mereka diarahkan untuk melakukan hal yang produktif gitu. Hal yang pertama Sirtiman paling sarankan adalah tanya tentang minat dan bakat mereka deh gitu. Minatnya apa? Kalau biasanya standarnya anak yang itu ya mereka ya megangnya HP atau minatnya cuma main gaming ya seperti itu ya umumnya atau main TikTok, sosmed seperti itu. Kalau emang nggak ada minat kayak misalnya melukis, menggambar, sepak bola, olahraga atau ya pokoknya fitness apalah itu. Di sini Sirtiman yang tetap menyarankan kalau suka game ya kudu kudu produktif itu, jangan konsumtif, jangan cuma main game tapi gimana gamenya biar jadi konten, entah itu diupload ke YouTube atau ke TikTok atau ke IG atau ke Facebook ya nggak tahu lah, yang jelas bikin gimana caranya biar produktif ya, tetap main game juga cuma produktif juga, itu harus seimbang gitu. Jangan terlalu konsumtif. Kalau konsumtif nanti ya mereka akan overload gitu ya, otaknya akan overload, nggak terlalu banyak menerima dari luar, sementara kreativitas dari dalam mereka untuk sharing ke dunia itu nggak ada gitu. Ini hal yang tidak seimbang dan Sirtiman ya menyarankan ya agar mulai mengarahkan ya umumnya bikin channel YouTube deh gitu. Kalau dirasa channel YouTube, sebenarnya channel YouTube juga kan ada dua, ada video panjang yang seperti ini formatnya ya, ada video pendek short istilahnya seperti ini.
Nah, sebenarnya kalau untuk monetasi sih sebenarnya jangan diharapkan. Yang penting konsisten aja mereka setiap hari upload. Kalau bisa diarahin setiap hari, jangan satu kalau short seperti itu. Jadi cari minatnya apa, misalnya bola-bola, misalnya humor-humor seperti itu. Istilahnya apapun harus upload gitu. Yang penting dia harus produktif. Nggak ada nggak ada kata ini harus dikasih pilihan mau balik ke sekolah lagi atau mau produktif seperti itu. Efeknya apa? Nanti akan masa depannya ini kalau dia produktif ini bisa membantu ya si anak itu sendiri gitu loh. Jadi si anak itu meskipun istilahnya putus sekolah tapi dia produktif, masih bisa cari uang sendiri, masih bisa cari makan sendiri gitu, nggak bergantung sama sama yang lain, sama orang tua atau sama yang ya mungkin dia tinggalnya sama bibinya atau kakeknya gitu. Nah, di sini ya disarankan ya guys untuk orang tua ya agar merangsang mereka untuk melakukan hal yang produktif gitu. Kalaupun mereka suka kegiatan di luar ya suruh ikut ikut kursus, ikut klub, ikut pokoknya pokoknya jangan diem di rumah makan tidur makan tidur makan tidur gitu. Itu jangan gitu. Itu hal yang sangat menakutkan sebenarnya untuk masa depan mereka itu. Makanya tetap diarahkan ya ke produktif. Mungkin mereka ya nasibnya beda sama anak-anak yang sekolah. Nah, cuma pilihannya kan kalau mereka nggak sekolah, mereka di masa depan harus sukses gitu. Mereka harus bisa survive. Mereka harus bisa cari duit, cari makan gitu. Nah, dari sekarang ya jangan didiemin kalau yang seperti itu, harus dikasih pilihan, harus diarahkan, harus dibikin mereka pada produktif, pada mulai aksi, mulai start bikin channel ya pokoknya mau bikin tanya aja mau bikin channel atau apa dikasih pilihan-pilihan lah, pilihan yang ya kalau suka game ya udah gitu. Misalnya di sini contoh di sini Sirtiman ini karena Sirtiman masih ya suka game, misalnya di sini game bola, ya udah bikin game video short kan cuma 15 detik aja gitu. Langsung di shot direkam dari handphone atau pakai handphone lain atau gimana caranya. Ya pokoknya dibiasakan setiap hari itu produktif ya, entah itu ngupload, entah itu bikin konten yang lain, TikTok atau YouTube Short, terserah nyamannya di mana gitu. Ada anak yang nyamannya di TikTok, ya udah bikin TikToknya gitu. Untuk cara upload sebenarnya mereka udah pada paham. Cuma kan masalahnya rangsangannya apa gitu. Jadi rangsangannya ini ya taruhannya masa depan gitu. Kalau mereka cuma konsumtif scroll doang, ya masa depan mereka nggak dapat apa-apa gitu. Masa depan mereka nggak dapat apa-apa ya cuma overload aja. Pikir otaknya tuh kebanyakan informasi masuk. Sementara mereka menyumbang sesuatunya, sharingnya atau istilahnya produksinya kurang. Makanya kita harus mengarahkan biar mereka produktif, harus milih pilihannya seperti itu, mau sekolah lagi atau produktif, itu aja gitu. Sebenarnya kalau mereka milih produktif ya harus konsisten, mulainya kapan seperti itu. Jangan tenggelam dalam tenggelam dalam hal yang malas, menunda-nunda atau ya seperti itulah. Itu efeknya ya mereka mungkin nggak akan bisa survive di masa depan kalau seperti itu. Mereka jadi bergantung, mereka untuk ngelakuin sesuatu jadinya kebanyakan mikir, bakal ntar kayaknya gini, kayaknya gagal, kayaknya susah. Jadinya kebanyakan mikir, kebanyakan pertimbangan, actionnya kurang. Nah disinilah ya silahkan ya guys, kalau misalnya kalian yang menemukan atau mengalami orang tua mengalami hal seperti ini, silakan di kolom komentar ya. Kalau perlu Sirtiman bikin grup
khusus deh ya untuk para orang tua yang seperti ini, yang mengalami kejadian seperti ini gitu. Karena ya gimana juga, ini orang-orang yang senasib gitu. Dan ya inilah, jangan sampai tetap ya harus harus memahami, jangan sampai ada KDRT, jangan sampai ada teriakan dan ya desakan, jangan sampai membebani mental anaknya sedang sedang labil, gitu. Jadi ya paling sarannya bikin mereka produktif, kasih pilihan ya guys, kasih pilihan sekolah lagi atau produktif seperti itu. Ya kalau sekolah lagi biasanya sih mereka nggak akan langsung mau, ada biasanya tahapnya consulting dulu, entah itu via via sekolah psikologi dulu atau gimana gitu, biar biar apa ya biar ya biar biar anaknya berani sekolah gitu. Karena untuk ke sekolah kan karakternya membaur dengan banyak orang gitu, nggak semua anak yang tadinya istilahnya drop itu bisa gitu. Mereka butuh persiapan, butuh mental yang cukup. Nah kalau untuk jalur sekolahnya masih belum bisa, ya mau nggak mau ya harus produktif, jangan sampai cuma ya di rumah aja nggak ngapa-ngapain, jadi kayak orang, ya orang apa sih kan, jadi kayak zombie gitu loh, jadi kayak zombie kayak gitu, maunya makan aja dan dia nggak mau tahu yang lainnya deh gitu. Di sini ya si Riman nyaranin bisnisnya minimal dia punya channel dulu deh gitu, karena nggak berat gitu, karena dia sambil ngelakuin apa yang dia suka, apa yang dia minat, apa dia bakat, skillnya apa seperti itu. Kalau dia suka game ya udah channel game, kalau dia sukanya misalnya musik ya udah channel musik gitu aja. Nggak usah nggak usah apa sih, orang tua tuh nggak usah panik ya, nggak usah bingung, tapi gercep gitu, langsung langsung bertindak lah ya, jangan kelamaan dibiarkan dia yang nggak produktif seperti itu, nanti akan ya merugikan masa depannya si anak sendiri gitu. Si anak akan susah bertahan hidup nanti di masa depan, dia akan ya gimana mau cari duit kalau setiap hari dia apa-apa mikirnya macam-macam, actionnya kurang, kebanyakan pertimbangan, nunda-nunda semuanya itu. Jadi nggak diajarkan untuk ya produktif dalam arti kata kasih apa ya, Setiman bilang kasih kasih target gitu. Biasanya kalau anak kan yang simpel, mereka maunya beli apa, handphone apa, biasanya seperti handphone mau ganti apa, atau misalnya mau beli motor ya motor apa gitu ya. Cuma harus kejar targetnya gitu, targetnya mau ganti handphone ya harus kejar, kamu cari duit ganti handphone. Kenapa harus cari duit? Ya karena nggak sekolah gitu. Kalau sekolah kan, sekolah itu jalurnya ke sekolah, lulus sekolah, mungkin kalau ada rezeki ke kuliah. Habis dari itu kalau udah jalur kuliah itu mau nggak mau cari kerja gitu. Kalau nggak mau cari kerja kan lanjut ke S2 jadi profesor ngajar atau seperti itu. Nah cuma kalau jalur sekolahnya berhenti ya mereka harus harus mulai mikir cari duit, cari pendapatan gitu. Ya, soalnya ya ya kalau nggak ngapa-ngapain itu ya bikin bikin stres yang lainnya juga gitu. Malah takutnya kalau punya adik atau punya kakak jadi menular hal yang seperti itu gitu. Kalau mereka nggak bisa memahami ya, mungkin kalau anak kecil masih belum bisa memahami gitu loh kejadiannya seperti apa gitu. Nah di sini untuk yang mau ya boleh disarankan ya mulai membuat channel, entah itu TikTok, entah itu YouTube atau IG, ya pokoknya yang dia nyamannya di mana deh di situ gitu. Mulai ya, yang jelas konsisten bikin konten tuh sebenarnya ya bikin dia apa ya, bikin dia itu
meningkat percaya diri ya, meningkat kepercayaan diri, bikin dia menjadi seorang yang spesial yang bisa melakukan, istilahnya bisa menyelesaikan tugasnya lah, seperti itu. Banyak orang yang bisa mulai doang tapi nggak menyelesaikan tugas. Makanya udah bikin konten konsisten, jangan berhenti, pokoknya setiap hari harus upload sampai ya, pokoknya kalau YouTube sampai channelnya monetasi atau sampai mereka ya cari duit dari seputar minat dan bakatnya, seperti itu. Ya di sini ya orang tua harus ini ya, cari info juga, jangan cuma mentang-mentang gaptek terus udah gitu. Orang tua justru harus belajar juga gimana ya, pokoknya belajar, berjuang ya demi masa depan anaknya gitu. Ya silahkan guys untuk dicoba ya masalah membuat konten, karena yang membuat konten yang sesuai minat dan bakat ya guys, jangan dipaksakan. Biasa ada orang tua yang memaksakan harus bikin ini gitu. Ya kita biarkan aja lah mereka milih yang mana. Yang jelas mereka harus milih gitu. Kalau nggak milih ya itu ada konsekuensinya, seperti itu. Oke, jadi itu aja guys, semoga bisa diterapkan ya, dan ya dicoba dulu lah, segala sesuatunya harus dicoba. Gagal masih bisa bangkit lagi gitu. Yang jelas kita bergerak maju, jangan jalan di tempat, seperti itu. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.